Iya, shalom kita semua yang sudah hadir malam hari ini bersama-sama di Mesbah Doa. Mari kita menyiapkan hati kita, dan saya pengen menyapa dulu semua saudara yang sudah bergabung. Shalom yang ada di Indonesia, ya kita sudah memasuki bulan Juni tanpa terasa. Sudah berapa bulan kita berdiam di rumah, tapi selama ada Roh Kudus ya, tanpa terasa ini waktu-waktu ini ya kita tidak tahu ya apa yang sedang terjadi, tapi bagian kita adalah terus mendekatkan diri dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Ya semua perubahan terjadi, ya semua rencana-rencana berhenti ya tanpa kita juga tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa berharap dan terus memuji menyembah Tuhan bagian kita. Shalom yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, shalom yang ada di seluruh benua-benua di dunia. Ya saya percaya bahwa kasih Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita, kita mau datang menyembah Tuhan. Kami tahu kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kekuatan kami hanyalah ketika kami memuji menyembah Tuhan, ketika kami meninggikan Engkau, ketika kami memuliakan nama-Mu, ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu hanya itulah kekuatan kami Tuhan. Karena itu hari ini kami mau datang menyembah Engkau, kami mau datang meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biar Engkau menguasai hati kami malam hari ini. Apapun keadaan kami mau tetap berkata Tuhan baik bagi kami. Engkau baik Tuhan, kami percaya ada begitu banyak kesetiaan Tuhan yang sudah kami lihat di hidup kami. Ada begitu banyak mujizat yang sudah kami lihat bahkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang senantiasa setia menyertai kami Roh Kudus. Biarlah Engkau terus genggam tangan kami dan kami mau terus memuji menyembah Engkau. Bahkan setiap kami malam hari yang ada mungkin sedang dalam keadaan sakit atau apapun, kami percaya Tuhan Engkaulah yang harus kami tinggikan, Engkaulah yang harus kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau terus nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami mau nyanyikan haleluya, ajaib perbuatanmu ya Tuhan, ya Roh
dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Glory, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Lebih lagi sembah, nyanyikan haleluya. Kami nyanyikan haleluya Tuhan, haleluya. Kami nyanyikan haleluya. Amin, amin. Sungguh Engkau hebat, ya Tuhan Yesus. Ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Oh, kami mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Hebat perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam hidup kami. Sebab itu kami mau berkomitmen untuk terus mengiring Tuhan dalam hidup kami. Apapun keadaan kami mau berkata Tuhan Engkau baik. Kami mau setia seumur hidup untuk mengiring Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Mari buka tanganmu, katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu Tuhan. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu ya Roh Kudus, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu, yes Lord. Pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami serahkan padamu ya Roh Kudus. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama
Lebih lagi mari katakan mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Hari-hari ini bawa kami masuk dalam rencana-Mu ya Bapa. Kami serahkan pikiran kami, bahkan seluruh kehendak di hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan padamu Tuhan Yesus, bahkan semua harapan-harapan di hidup kami, biar kami taruh di dalam-Mu ya Tuhan. Kami akan teguh bersama Engkau Tuhan Yesus. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Mari lebih lagi saudara sambil buka hati dan tangan-Mu, katakan pada Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Ini yang kami mau. Kami mau masuk dalam rencana-Mu di hari-hari terakhir ini ya Bapa. Bahkan pikiran kami, kehendak kami hari-hari ini Tuhan, kami serahkan padamu. Bahkan harapan-harapan hidup kami taruh di dalam-Mu Tuhan. Kami kan teguh di dalam Engkau Bapa. Jadikan kami bejana-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus, untuk memuliakan-Mu. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Di saat keadaan berubah menjadi tidak menentu, bahkan mungkin semua harapan-harapan kami, mungkin semua mimpi-mimpi kami terasa kandas di tengah kami, di tengah jalan kami Tuhan. Bahkan di saat kami tidak bisa melihat mungkin masa depan, dunia sedang digoncang, keadaan sedang berubah hari-hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami berespon dengan benar. Respon kami adalah tetap mengiring-Mu Tuhan, tetap mengiring-Mu di sepanjang umur hidup kami. Respon kami adalah mengiring-Mu, menyerahkan semua harapan-harapan kami, menyerahkan semua mimpi-mimpi kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, atas anak-anak kami, bahkan atas semua mimpi-mimpi dan harapan kami. Kami tahu hanya di dalam Engkau kami teguh ya Tuhan. Mari saudara, buka hatimu pada Tuhan. Biar pujian ini benar-benar menjadi doa dan penyerahan kita malam ini. Biar sungguh-sungguh kita menjadi bejana Roh Kudus, hidup kita menjadi bejananya Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan pakai hidup kami menjadi bejana-Mu Bapa. Dalam setiap bidang hidup kami, kami mau bergerak bersama dengan Roh Kudus. Mari sekali lagi saudara buka hati dan tangan kita. Kita katakan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku. Yes Lord. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami, kehendak kami Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu ya Bapa. Bahkan semua harapan-harapan kami taruh hanya di dalam.
Kami teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu. Yes, bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Bapa. Haleluya. Yesus, mari sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami taruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu, hanya dalam kehendak-Mu. Karena hanya di dalam-Mu ada jaminan kehidupan. Kami letakkan semua harapan-harapan kami. Kami letakkan semua mimpi-mimpi kami Tuhan di dalam Engkau. Dunia sedang berubah, dunia sedang digoncang. Bahkan kami mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Bagian kami menyerahkan hidup untuk mengiring Engkau, mengiring Tuhan, melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus hari-hari ini untuk melekat padamu ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami Bapa. Ini roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kami mau terus berserah dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkaulah yang pegang kendali atas waktu-waktu di dunia ini. Di saat kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi, bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan, bahwa waktu-Mu itu yang terbaik di hidup kami ya Tuhan. Mari katakan sama-sama saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik Tuhan, waktu-Mu dalam hidup kami. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih lagi. Katakan dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kami tidak mengerti Tuhan. Bagian kami adalah berserah pada Tuhan. Lewati segala cobaan di hidup kami, kami mau tetap percaya Tuhan. Sekali lagi dengan iman, mari kita katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang
saudara yang sedang ada di masa-masa yang berat, mungkin engkau tidak mengerti apapun apa yang sedang terjadi atas hidupmu hari ini. Percayalah Tuhan itu Tuhan yang bekerja dengan waktunya dalam hidup kita. Bahkan hari-hari ini kita juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kita cuma percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Biarlah di hari-hari yang terakhir ini kita semakin mempersiapkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika satu saat nanti Tuhan datang, bahkan kita tidak tahu kapan waktunya, Dia menjemput setiap kita anak-anak umatnya yang kudus. Biar Dia dapati kita semua ada di dalam perkenanannya, karena kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan senantiasa mencari Dia. Dia Tuhan yang dekat, Dia tidak jauh dari saudara dan saya. Bagian kita hanyalah mempercayainya. Mari sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktumu itu yang terbaik Tuhan. Walau kadang kami tidak mengerti dengan logika dan akal kami, Bapa, Engkau yang tahu semua waktu di hidup kami. Kami akan melewati semua pencobaan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Pasti yang terbaik. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami akan melewati semua pencobaan di hidup kami bersama dengan kekuatan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Malam hari ini Engkau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami Bapa. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya, kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan yang terambil hari ini dari Kisah Rasul pasal yang ke-8, saudara. Mulai ayat yang ke-4. Saudara, jadi kisah setelah Yesus naik ke sorga, lalu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, kisah Pentakosta yang sudah kita pelajari kemarin. Lalu mereka setelah dipenuhi oleh Roh Kudus dengan keberanian, mereka mulai memberitakan Injil. Setelah itu datanglah penganiayaan. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 di sana dikatakan Stefanus dibunuh ya. Jadi mulai ada pembunuhan terhadap ya mereka yang memberitakan Injil. Lalu akhirnya mereka mulai tersebar dan keluar dari Yerusalem karena penganiayaan. Kita baca sekarang ya Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, Filipus di Samaria. Ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi penganiayaan telah menyebabkan rasul-rasul dan semua murid Yesus tersebar. Seringkali memang perlu kita itu mengalami aniaya supaya kita bertumbuh dalam iman dan ya lewat penganiayaan itu kita juga bisa memberitakan Injil. Jadi ya saya percaya saudara, ketika engkau mengalami aniaya bukan hanya secara fisik tetapi aniaya mungkin batin, mungkin engkau mengalami penderitaan dalam rumah tangga dengan keluarga dan siapapun, itu diizinkan Tuhan supaya iman semakin bertumbuh. Ya, ayat yang ke-5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus di sini bukan rasul ya, bukan rasul Filipus, tetapi melainkan dia seorang Yahudi yang berbahasa Yunani dan penuh dengan Roh Kudus ya, dan dia adalah salah seorang dari 7 orang yang dipilih untuk membantu pendistribusian makanan di gereja ya, Filipus ini. Lalu dikatakan di sana, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi kita sudah tahu bahwa Roh Kudus mengurapi bukan hanya rasul-rasul, tetapi semua orang percaya termasuk Filipus ini. Dia hanyalah seorang yang membantu pendistribusian makanan di gereja. Ya saudara, semua orang bisa dipakai. Saya telah mendengar banyak kesaksian, salah satu dari seorang dokter yang
orang dipakai Tuhan dengan luar biasa, bagaimana dia memberitakan Injil, dia terus bersaksi tentang nama Tuhan dan pasien yang mengalami kesembuhan. Wow, kita percaya Tuhan bisa pakai siapa aja hari-hari ini di akhir zaman. Tuhan akan pakai orang-orang yang mungkin tidak ada titel-titel teologianya, mungkin tidak ada titel di dalam gereja pendeta atau apapun, tapi Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Ya, termasuk Filipus ini. Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, ya, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mujizat-mujizat tetap terjadi dan orang melihat bahwa apa yang Yesus sampaikan itu memang benar. Sekalipun Yesus sudah tidak ada secara fisik, tetapi fungsi peran Kristus melakukan mujizat kesembuhan itu terjadi oleh karena kuasa Roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang dikirim. Ya, terjadi banyak mujizat lewat pelayanan Filipus, ya. Di sana dikatakan, maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Orang lumpuh sembuh, orang yang timpang sembuh, orang kerasukan setan dilepaskan. Sukacita besar di kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat, ya, Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Makanya saudara perhatikan, tukang sihir pun bisa melakukan mujizat. Jadi kemarin saya sudah berkata, jangan hanya mengejar karunia, tetapi kejarlah buah roh. Ini Simon, seorang tukang sihir, diikuti semua orang karena dia banyak melakukan mujizat yang dianggap itu mujizat. Lalu orang-orang di kota itu berkata, ini adalah utusan Allah, dia yang melakukan kuasa Allah, padahal tukang sihir loh, ya. Jangan salah saudara, ya. Karunia bisa ditiru oleh iblis, tetapi buah roh tidak bisa ditiru oleh iblis, ya. Lalu ayat di sana dikatakan ayat 11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dan dengan perbuatan sihirnya. Ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya pada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, ya, baik, ya, laki-laki maupun perempuan. Saudara, orang yang dibaptis itu adalah orang yang memberi diri karena sadar akan pertobatan, memberi diri untuk dibaptis. Kenapa? Baptisan adalah tanda pertobatan. Jadi orang yang mau dibaptis adalah orang yang sudah bertobat, mau meninggalkan dosanya dan memberi dirinya, ya, dengan kesadaran penuh memberi diri untuk dibaptis. Ayat yang berikutnya 13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Loh, tukang sihir itu akhirnya menerima Yesus karena dia melihat dengan takjub bagaimana Filipus memberitakan Injil dan melakukan mujizat-mujizat mungkin yang lebih besar dari apa yang tukang sihir itu lakukan. Ya, Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Simon, ya, Filipus menjadi seorang yang percaya kepada Kristus dan dia mengikuti kemana Filipus pergi dan dia ikut memberitakan Injil. Wow, ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan seseorang, orang itu berubah dan menjadi luar biasa, saudara, ya. Ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ya, rasul-rasul mendengar, wow, siapa yang membuat pergerakan yang luar biasa? Ternyata Filipus hanya seorang yang tukang suruh di gereja, yang mengatur pembagian makanan di gereja. Ternyata dipakai Roh Kudus dengan luar biasa. Akhirnya rasul-rasul mengirim Petrus dan Yohanes ke situ. Setiba di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, ya. Lalu kedua rasul itu, Yohanes dan Petrus, berdoa, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya. Mereka belum menerima Roh Kudus, ya. Mereka baru menerima baptisan biasa tetapi belum dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, ya, ayat 17. Kemudian mereka menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Petrus dan Yohanes datang mendoakan orang-orang yang baru percaya itu supaya menerima karunia Roh Kudus. Ya.
ayat yang ke-18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Nah ini saudara ya, seringkali ini terjadi saudara ya. Waktu Simon melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan lalu orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus, Simon yang tadi baru bertobat tukang sihir itu ya memberikan uang kepada mereka serta berkata ayat 19, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus ya. Ini Simon tukang sihir ini karena terbiasa pakai uang terus ya dari dulu tukang sihir ini. Maka dia itu meminta ketika dia melihat Petrus dan Yohanes ya menumpangkan tangan dan orang dipenuhi Roh Kudus, dia bilang, saya mau bayar ya. Tolong kasih juga saya kuasa yang kalian punya untuk saya. Dia dulu kalau dia tukang sihir itu mungkin dia minta kuasa sama dukun harus bayar dulu ya. Kalau ini dia pikir sama saudara. Lalu apa jawab Petrus dan Yohanes? Tetapi Petrus ayat 20 berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tolong digarisbawahi saudara di sini ya, bahwa uang kita itu enggak ada apa-apanya dan Tuhan tidak tertarik dengan uang kita ya. Simon berpikir dia bisa membeli kuasa Allah. Ya, saudara jangan bermain-main. Ada banyak orang yang berpikir dengan dia memberi persembahan besar di gereja, dosanya bisa diampuni. Ya, ada banyak orang yang bermain-main judi dengan Tuhan. Dia pikir ketika dia bisa kasih perpuluhan besar, sumbangan uang yang besar, lalu dia bisa menerima karunia atau dia bisa diampuni dosanya. Bertobat. Engkau tidak pernah akan bisa menggantikan persembahan hidup dengan uangmu, seberapa besar pun uangmu. Tuhan tidak tertarik dengan uang kita karena dia Tuhan yang maha kaya. Jadi jangan tukarkan apapun dengan uangmu. Datanglah pada Tuhan secara pribadi. Persembahanmu tidak akan menyelamatkan engkau. Perpuluhanmu tidak akan membuat engkau masuk sorga. Ketika engkau terus hidup dalam dosa dan tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum. Jangan tukarkan apapun. Ya saudara, Simon berpikir dia bisa membeli karunia Tuhan, karunia Roh Kudus ya. Petrus berkata, hai binasalah uangmu itu bersama-sama dengan engkau. Ya, engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayat 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ya, lalu ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan bertobatlah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu. Saudara, semua yang kita terima dari Tuhan itu adalah pemberian. Ya, semua yang kita terima itu dari Tuhan adalah pemberian. Kita nggak bisa menyogok Tuhan dengan uang. Kita nggak bisa membeli karunia Roh Kudus dengan uang. Itu diberikan kepada orang yang hatinya lurus, kata Petrus. Kalau engkau hatimu tidak lurus, engkau tidak mungkin bisa menerima. Bukan uang, bukan apapun, tapi ketaatan kita, ketulusan hati kita, hati yang lurus di hadapan Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Karunia itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan gak lihat kaya miskin, tua muda. Kalau Tuhan lihat kita berkenan, maka dia berikan karunia itu. Ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Ya, bertobat saudara ya. Kalau hari-hari ini kita berpikir uang kita bisa menyelamatkan kita bisa tukarkan persembahan hidup dengan persembahan uang. Ya, jangan tertipu, jangan terkecoh hari-hari ini. Jangan kita memberikan persembahan, kita pikir kita udah selamat. Enggak ya. Persembahkan hidup yang kudus, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Sebab kulihat ayat 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ya, ternyata Simon tukang sihir itu hatinya belum bertobat. Sekalipun dia sudah menerima Tuhan, tapi hatinya itu pahit seperti empedu dan terjerat dalam kejahatan. Ya, karena apa? Semua diukur dengan uang. Ayat 24, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku janganlah kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu, saudara ya. Jadi Simon akhirnya dia merendahkan hati, dia meminta Petrus
untuk mendoakan dia supaya apa yang sudah disampaikan Petrus tidak terjadi, karena bahaya perkataan orang yang penuh Roh Kudus itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Ayat 25, setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Saudara, ya, bagaimana cara kita memperoleh karunia Roh Kudus? Bukan dengan uang, bukan dengan apapun, hanya pemberian Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita memberikan hidup dan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang luar biasa, yang selalu mau menerima kita dan mau memberikan semua yang terbaik bagi hidup kita, asal kita mau sungguh-sungguh ya setia dan mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Ya, saya percaya saudara bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Dia Allah yang luar biasa, ya, yang akan memberikan kepada kita segala yang kita inginkan dari hidup kita. Mari kita satukan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami, maka Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Ini roh, jiwa dan tubuh kami Bapa. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami memohon Tuhan, kami tidak akan tukarkan apapun persembahan hidup kami kepada Tuhan. Tapi Engkau menginginkan hati yang lurus, hidup yang kudus, hati yang tidak ada penuh kejahatan dan kepahitan. Kami mau datang hari ini Tuhan, selidiki setiap kami. Kalau masih ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mau buang itu semua Bapa, dan kami mau hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan ya Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini roh, jiwa dan tubuh kami. Ubah hatiku Tuhan seperti hati-Mu. Ubah hati kami seputih kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, Roh Kudus Engkau jamah setiap kami. Roh Kudus, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Lebih lagi mari buka hati, minta Tuhan luruskan hati dan hidup kita. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ubah hati kami seputih hati-Mu ya Tuhan. Biar mata kami seperti mata-Mu yang memancarkan kasih-Mu ya Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa menggantikan apapun, termasuk uang, kekayaan kami tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Persembahan hiduplah
Hati yang lurus dan kudus, hati yang tuluslah. Itu yang menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Engkau memberikan kepada kami karunia-karunia Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus adalah Roh yang kudus, Roh kebenaran yang tidak bisa kompromi dengan dosa apapun di hidup kami. Roh Kudus selidiki setiap kami. Kami rindu perkenanan-Mu turun atas hidup kami ya Roh Kudus. Pimpin kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami datang Yesus untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Bapa. Roh Kudus penuhi kami di hari-hari ini Roh Kudus. Bawa kami dalam segala jalan kebenaran-Mu. Kalau Engkau melihat hati kami masih tidak lurus, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kejahatan, ampuni kami. Kami tidak ingin seperti Simon yang berpikir bahwa dia bisa menukarkan uang dengan karunia-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau menerima kuasa Roh Kudus itu malam hari ini. Penuhi kami Tuhan, lihat dan ubah hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan Tuhan hari ini. Lawat Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Terutama penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hari ini kami tidak meminta Tuhan menjawab masalah-masalah kami. Hari ini kami tidak meminta Tuhan menjawab persoalan kami. Hari ini kami meminta Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau sudah terlalu baik bagi kami. Hari ini kami hanya meminta penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus yang sanggup melepaskan, yang sanggup membebaskan. Roh Kudus yang membawa kami ke dalam segala kebenaran. Kami tahu karunia tertinggi yang bisa kami terima yaitu Roh Kudus sebagai pemberian dalam hidup kami. Penuhi setiap mereka yang merindukan Engkau Tuhan. Malam ini kami tidak bawa persoalan dan masalah kami. Kami cuma bawa hidup kami. Kuduskan kami. Bawa kami dalam perkenanan-Mu. Kami tidak membawa persoalan kami karena kami tahu Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga tak melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia. Kesembuhan terjadi buat bangsa ini. Bahkan kami berdoa lawatan Roh Kudus-Mu tercurah bagi bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Berkati bangsa ini Bapa. Dengan anugerah-Mu kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan semua wabah ini Tuhan boleh mendatangkan pertobatan bagi setiap kami manusia untuk bertobat, merendahkan diri di kaki Tuhan. Kami tahu iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Bahkan COVID-19 tidak bisa membunuh kami ketika Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Bagian kami hari-hari ini adalah terus berjaga-jaga dalam iman, percaya kepadamu Bapa bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Berkati setiap bangsa-bangsa juga. Engkau berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati semua bangsa-bangsa yang ikut dalam mesbah doa malam ini dimanapun mereka berada, di kelima benua besar yang ada di dalamnya, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati semua negara-negara bagian di dalamnya. Terutama kami berdoa untuk Amerika Tuhan. Terima kasih buat semua pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Kami mengikat roh kerusuhan, pertikaian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat jawaban-jawaban doa kami Tuhan. Tidak ada kematian massal di seluruh dunia. Yang ada adalah pertobatan massal. Pertobatan. Menjelang waktu kedatangan-Mu kali yang kedua, kami mau terus mempersiapkan hidup yang kudus dan berkenan. Terima kasih buat malam hari ini Bapa, Engkau menjawab setiap persoalan dan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mari buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan membuat semua yang Engkau lakukan dengan tangan-Mu berhasil dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin.
Tuhan memberkati setiap kita semua malam hari ini, dan tetaplah bersuka cita, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan jangan takut sebab Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Jangan lupa saudara tetap like dan share video ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.